Saya datang ke sini menyamar sebagai orang luar. Saya masuk ke kampus ini untuk melihat mahasiswanya, dosennya, dan situasinya. Dan saya juga ingin tahu siapa pemiliknya. Hari ini saya mendapat pinjaman ruangan podcast di satu kota namanya Kediri. Dan ini di satu kampus yang menurut saya istimewa. Karena inilah kampus pertama Institut Ilmu Kesehatan. Namanya Bakti Wiyata di Kediri. Pertama di Indonesia. Dulunya memang terdiri dari akademi. Yaitu akademi kesehatan, akademi farmasi, akademi dokter keperawatan, ada 9 akademi, semua di bidang kesehatan, kemudian disatukan ke dalam satu Institut Ilmu Kesehatan di bawah naungan Bakti Wiyata. Tentu sejarahnya sudah panjang, dan ini ada Profesor Muhammad Zainuddin. Beliau dulu waktu saya masih wartawan, beliau sudah meraih gelar doktor dengan disertasi, saya ingat sekali karena saya meliput waktu itu, yaitu tempe bongkrek sebagai pengobatan kanker. Karena beliau memang orang farmasi. Beliau doktor farmasi dari Universitas Airlangga dan pernah menjabat pembantu rektor 1 di Universitas Terkemuka Airlangga, dan sekarang menjabat rektor Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata di Kediri ini. Prof, masih hebat sekali. Terima kasih. Dan satu kampung. Kampung itu sama-sama Magetan maksudnya. Bahkan ayah beliau dengan ayah saya itu berteman. Saking bertemannya sampai punya kesepakatan anaknya diberi nama yang sama, yang laki-laki. Jadi Prof Zainuddin ini punya adik namanya Dahlan. Saya punya adik namanya Zainuddin. Dan ternyata sekarang ketemu di Kediri. Nah, sebelahnya ini ada calon dokter ini, tapi dokter David, putra yang mendirikan institut ini. Nah, agak unik Bung David ini karena SD-nya di Singapura, SMP-nya di Singapura, SMA-nya di Australia, kemudian umur 20 sudah S2. Benar. Di bidang ekonomi di Australia, berarti S1-nya juga di Australia. Tetapi yang unik adalah setelah mendapatkan S2 ekonomi, kuliah lagi mulai semester 1, yaitu di Fakultas Kedokteran Airlangga. Benar. Cinta tanah air. Sehingga mulai dari SD sampai S2 di Australia, kuliah lagi dari semester 1 di Kedokteran Airlangga karena mengabdi kepada orang tua. Karena ayahnya telah merintis Institut Ilmu Kesehatan yang sangat legendaris di Kediri ini. Kalau nanti tidak ada yang meneruskan, terus bagaimana? Itu namanya anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Makanya biarpun sudah S2, mau kuliah mulai semester 1 lagi di Fakultas Kedokteran dan menjadi dokter. Benar. Tapi apakah buka praktek? Iya, ada tempat prakteknya. Jadi buka praktek? Ada tempat praktek. Jadi di samping ngurusi institut saya ini? tulis hanya by consultation. Jadi yang punya nomor telepon saya hanya saudara dan teman. Karena kalau nggak praktek, izin dokternya dicabut ya. Benar. Jadi nanti kalau saya sakit, saya mau paksa untuk memberikan resep juga untuk saya. Nah, Prof, sekarang institut ini kan pertama di Indonesia. Ya, betul. Meskipun sekarang sudah mulai banyak. Nah, kenapa Prof mau menjadi rektor di sini? Ya, jadi saya waktu pertama kali diminta untuk menjadi rektor di sini, saya oleh Pak Bambang. Oleh Pak Bambang. Pak Bambang itu ayahandanya Bung David. Nah. Ya, dan Pak David, saya tidak langsung menyetujui. Saya mau orientasi dulu. Saya mau lihat bagaimana situasi IKA
Saya waktu itu tidak tahu sama sekali tentang IIK. IIK itu maksudnya Institut Ilmu Kesehatan Bhaktivedanta. Saya datang ke sini menyamar sebagai orang luar. Saya masuk ke kampus ini untuk melihat mahasiswanya, dosennya, dan situasinya. Dan saya juga ingin tahu siapa pemiliknya. Nah, ternyata setelah saya datang ke sini, saya tahu bahwa di sini sebetulnya banyak sekali mahasiswa yang memerlukan pendidikan yang berkualitas. Banyak dosen-dosen muda. Saya lihat dosennya umurnya antara 25 sampai 30. Ini adalah sebuah potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Dan saya tahu ternyata pemiliknya adalah orang-orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Dan mereka highly education, terdidik secara pendidikan tinggi. Sehingga saya yakin bahwa IIK ini sebetulnya adalah sebuah ladang yang bisa saya jadikan pengembangan untuk tanah air ini. Saya kebetulan punya kapasitas, saya punya pengalaman, dan saya punya kemampuan untuk itu. Ya, mohon maaf ya, saya pernah menjadi wakil rektor 1, saya pernah menjadi dekan psikologi di Universitas Airlangga. Dalam masa pensiun saya di tahun 2015, saya sebetulnya sama anak-anak sudah tidak boleh bekerja. Tapi saya melihat ada sekelompok masyarakat yang memerlukan pemikiran yang bisa saya berikan di sini. Sehingga saya menyetujui dan mau jadi rektor, dan saya sudah mendapat izin dari pimpinan Universitas Airlangga. Ya, jadi saya secara legal dan legitimate saya bisa menjadi rektor di IIK Bhaktivedanta ini. Tapi Prof Zainuddin masih ngajar di UNER juga? Oh, masih. Di fakultas apa? Di Fakultas Farmasi, di Fakultas Psikologi. Untuk S3? Untuk S2 dan S3. Yalah, kan tenaganya begitu penting, menjadi rektor di sini tentu lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan. Nah, Prof, itu kan Prof tertarik sampai secara diam-diam menyelidiki ke sini, kira-kira ada manfaatnya enggak kalau saya jadi rektor di sini? Akhirnya kesimpulannya mau. Mau. Dan waktu itu Prof ketemu enggak dengan pemiliknya ini, namanya yang Pak Bambang itu? Saya akhirnya ketemu ya, dan dipertemukan ya, karena saya diundang untuk mendiskusikan. Saya mendiskusikan pertama kali dengan Pak Bambang, bapaknya Pak David ini, mungkin lebih dari 6 jam ya. Mulai jam 11 pagi sampai sore. Kita discuss tentang apa sih keinginannya Pak Bambang. Dan apa yang bisa saya sumbangkan. Dan saya mendapat masukan luar biasa. Salah satunya adalah bahwa beliau berkeinginan untuk mengembangkan pengobatan tradisional. Khususnya pengobatan tradisional Tiongkok. Beliau mengatakan bahwa tidak harus sama dengan di Tiongkok. Way of thinking-nya, cara berpikirnya kita ambil dari sana, tapi mungkin sumber dayanya kita ambil dari Indonesia. Jadi sekarang ada prodi pengobatan tradisional. Ada prodi pengobatan tradisional Tiongkok. Ada mahasiswanya juga? Ada mahasiswanya. Banyak. Sekarang bahkan karena ini satu-satunya prodi pengobatan tradisional Tiongkok di Indonesia yang terakreditasi sangat baik, maka kita diberikan kesempatan untuk mengikutkan teman-teman praktisi ya yang di pengobatan Cina yang belum mempunyai legalitas formal itu untuk mengikuti kuliah di sini. Oh, jadi banyak sekarang orang-orang praktek pengobatan tradisional, tapi dia tidak mempunyai gelar. Betul. Nah, mereka itu sekarang pada kuliah di sini. Ya. Dengan itu program pemerintah juga, namanya RPL, Rekognisi Pengalaman Masa Lampau atau Rekognisi Pembelajaran Masa Lampau. Jadi ada mahasiswa yang sudah agak berusia dong? Oh ya, sudah. Saya kalau sedang memberikan kuliah umum, saya hormat kepada mereka. Ya, ada praktisi-praktisi senior-senior pengobatan Cina yang sudah lama pengalaman lebih dari 25 tahun, tetapi praktek, tapi mereka memang sekali lagi belum mendapat legalitas dan legitimasi. Dan beruntung sekali di tahun 2020 kemarin,
Bapak Menteri Kesehatan memberikan pengakuan melalui surat keputusan Menteri bahwa pengobatan tradisional Tiongkok sudah diakui sebagai tenaga kesehatan Republik Indonesia. Ya, jadi nanti yang lulus dari prodi D4 tradisional itu namanya apa? Namanya pengobat tradisional Tiongkok. Gelarnya apa? Ya, sarjana terapan. Sarjana terapan. Sarjana terapan pengobatan tradisional Tiongkok. Wow. Sudah pernah meluluskan? Sudah. Sudah berapa angkatan? Sekarang sudah ada 4 angkatan ya. Wow, selamat. Ini satu-satunya berarti ya. Ya, betul. Dan saya pernah menelisik kepada alumni di sini yang kebetulan praktek di Madiun. Ya, saya kebetulan pas pulang ke Madiun, saya ingin tahu ini lulusan IK. Saya dengar prakteknya di jalan ini, jam bukanya. Saya mencoba menjadi pasiennya dia. Diam-diam. Ya, dia seorang akupunkturis. Akupunkturis. Jadi di prodi ini di sini diajarkan juga akupunktur. Oh ya, itu salah satu dari pengobatan tradisional kan akupunktur. Itu hanya sebagian aja. Kan ada pengobatan yang lain. Dan mohon maaf ya, saya di sini menjadi pasien pengobatan tradisional Tiongkok. Ya, saya setiap hari Jumat, setelah sholat Jumat, saya datang ke klinik. Di sini ada kliniknya. Ada kliniknya? Ya, macam-macam. Mulai dari tutup jarum, nanti kalau saya keluar ini lalu dipijat, lalu itu. Dan saya kagum sekali. Tenaga pengajarnya dapat dari mana? Nah, itu kan sebetulnya ada course yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Seperti akupunktur. Itu kan dulu ada tawaran bagi para tenaga kesehatan yang berminat akupunktur, mereka diberikan training selama sekian bulan dan mereka diberikan sertifikat. Nah, terus dosen yang untuk IIK ini untuk pengobatan Tiongkok dari mana? Ya, kita menggunakan tenaga-tenaga ahli yang sudah praktek. Ya, saya ambil dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya, dan mungkin juga dari Kediri sendiri. Saya dengar juga khusus untuk prodi pengobatan Tiongkok itu ada kerjasama dengan universitas di Tiongkok. Ya, Yunnan University dan Bausan University di Yunnan, Yunnan Provinsi Yunnan. Di Provinsi Yunnan. Ya, dan saya baru tahu memang pengobatan dari Tiongkok ini luar biasa ya. Ya, di sana maju sekali. Ya, saya kira ada rumah sakit khusus dan di tiap kota besar itu ada rumah sakit ilmu modern, pengobatan modern, ada rumah sakit khusus pengobatan Tiongkok, pengobatan tradisional di sana. Saya termasuk pernah menjadi pasien di satu rumah sakit namanya Chung Yen, artinya rumah sakit untuk pengobatan Tiongkok, untuk obat-obat Tiongkok. Sehingga mungkin sudah ada yang tahu bahwa saya dulu punya sakit, limpa saya membesar sampai ukurannya 3 kali lipat dari limpa normal, kemudian itu bisa pecah, dan kalau pecah itu saya meninggal dunia. Kemudian itu harus dipotong sepertiga. Nah, pemotongannya dilakukan di rumah sakit yang tradisional di Tiongkok itu. Jadi saya mengalami, sehingga saya agak surprise bahwa di IK Bakti Wiyata ini ada prodi pengobatan tradisional. Ya, selamat. Ya, apalagi peminatnya juga ternyata banyak. Dari 22 prodi yang semuanya bidang kesehatan, yang paling laku apa? Farmasi dan kedokteran gigi. Farmasi dan kedokteran gigi. Karena farmasi itu, mohon maaf ya, saya pernah menjadi ketua kelompok kerja penerimaan mahasiswa baru di PTN seluruh Indonesia melalui SBMPTN dan Senam PTN. Pernah suatu kali itu, ya, dalam satu angkatan itu peminat farmasi itu paling tinggi, melewati kedokteran, melewati akuntansi dan sebagainya. Nah, sehingga banyak masyarakat yang tanya, kenapa kok farmasi menjadi pilihan utama bagi anak-anak? Ini Prof Junidin kan orang farmasi. Tolong Prof dijawab kenapa? Ternyata kenapa? Ya, saya kira itu by rule ya. Jadi memang ada peraturan pemerintah nomor 51 ya yang mengatur tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian itu ada 4. 1 di klinik rumah sakit, 1 di pelayanan di puskesmas, pelayanan masyarakat di apotek, dan juga di instansi penelitian dan pemerintahan. Jadi bidangnya luas sekali. Ya, saya kira lapangannya luas sekali. Iya, puskesmas misalnya. Puskesmas kan wajib ada apotekernya. Iya. Berapa ribu puskesmas yang dibutuhkan di
Indonesia. Kemudian rumah sakit tidak mungkin apotekernya satu, minimal 5 orang. Pasti di sini prodi apotekernya laris karena rektornya orang farmasi. Dan kebetulan saya berhasil memperjuangkan program profesi apoteker. Oh, karena apoteker di menjadi profesi. Ya, di Indonesia itu ada 165 program S1 farmasi, tapi program profesinya ada sekitar 50-an. Jadi kebanyakan anak-anak lulus sarjana farmasi itu harus profesi kan. Ya seperti tahun ini aja saya sebetulnya hanya mendapat kuota 50. Tapi saya menjadi agak prihatin kalau saya hanya terima 50. By law sebetulnya saya hanya boleh terima 50. Tapi saya nekat saya tambah 60. Sekarang ini pendaftarnya untuk satu angkatan sudah hampir 200. Jadi yang diterima cuma 25%. Iya, itulah yang menjadi keprihatinan kami gitu. Sehingga saya betul-betul agar berarti Institut Ilmu Kesehatan Kediri ini sangat diperlukan ya, Pak Susi? Saya kira begitu. Itu terlihat dari peminatnya. Nah, dokter gigi apa? Ilmu gigi tadi, kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Juga saya tadi diajak melihat ruang belajarnya. Betul. Peralatannya sangat masif, sangat dramatik, bahwa begitu banyak kursi perawatan gigi itu. Ya, itu luar biasa ya. Karena begini, sebetulnya Fakultas Kedokteran Gigi ini, ya di Jawa Timur mungkin setelah Universitas Erlangga, ya IK Bakta. Ya, karena apa? Saya selalu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Itu memberikan persyaratan. Kalau meluluskan dokter gigi, syaratnya harus ini. Asosiasi Pendidikan Dokter Gigi juga begitu. Kalau you mau melakukan pendidikan dokter gigi sampai program profesi, you harus punya ini. Antara lain adalah dental sheet. Yang tadi kita lihat. Itu. Dan juga di RSGM, dental sheet. Itu mereka mensyaratkan perbandingannya rasionya 2:1. Jadi 2 mahasiswa harus satu dental sheet. Bisa dibayangkan, mahasiswa saya berapa ratus. Ya, saya lihat tadi inilah universitas yang memerlukan investasi sangat besar karena harus membeli kursi dental, kursi gigi begitu banyak, lebih 200. Ya, tapi saya belum enakan ngajar ilmu politik loh. Prodi ilmu politik nggak perlu alat apa-apa. Ya, jadi kalau mendirikan fakultas kedokteran gigi memang lebih high cost. Ya, selamat mempunyai Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri ini punya 22 program studi semuanya di bidang kesehatan, dan itu berarti memang sangat fokus. Dan saya lihat Pak Bambang, ayahnya Pak David ini memang orangnya fokus di bidang kesehatan itu, karena kebetulan saya kenal dengan Papa Anda, saya kenal sesama pengusaha, dan bahkan saya kenal adik-adiknya. Dan papanya ini 9 bersaudara, yang laki-laki 7, dan dari 7 itu 4 jadi dokter. Jadi, tapi ayah beliau ini bukan dokter, karena ayah beliau ini, Pak Bambang itu menjadi lauta. Karena laki-laki pertama dari 7 laki-laki atau dari 9 bersaudara, yang ayahnya meninggal ketika masih muda, terpaksa ayahnya Pak David ini menjadi ayah. Dan beliau mengorbankan diri untuk tidak kuliah. Dia bekerja supaya bisa menyekolahkan adik-adiknya. Luar biasa. Jadi kalau beliau kemudian punya pengabdian mendirikan institut ini dan begini besar, saya maklum, karena beliau memang pengabdiannya sejak sebelum jadi apa-apa sudah mengabdi kepada keluarga. Dan sekarang mengabdi kepada masyarakat. Tapi belakangan beliau akhirnya kuliah juga. Setelah adik-adiknya semua mentas, beliau kuliah juga dan sekarang bergelar doktor juga kan. Jadi memang keluarga Pak Bambang ini sangat mempedulikan pendidikan. Dan saya termasuk kenal istrinya. Dan istrinya ini penyanyi hebat. Saya sering jadi penari latarnya kalau beliau menyanyi. Nah, Bung David, Anda akhirnya kuliah di Fakultas Kedokteran. Tetapi
kan perhatian utama Anda adalah bagaimana membantu ayah di usia beliau yang sekarang. Meskipun Pak Bambang sekarang usianya sudah 78 tahun, tetapi saya lihat jalannya masih gesit. Benar. Celananya masih jin. Ya, rajin olahraga. Tiap pagi selalu olahraga. Kira-kira 1 jam olahraga, jalan pagi. Ketika pulang tuh langsung angkat besi. Oh, angkat besi? Iya, angkat barbel itu. Jadi supaya fit lah dan badannya juga tonnya kuat. Sebetulnya saya pengen beliau hadir di podcast ini, tapi beliau ini orangnya rendah hati, tidak mau menonjolkan diri, sehingga biar anak saya aja katanya. Saya sudah mewariskan semua ini kepada anaknya, dan kebetulan dokter David ini juga kapabel. Ya, saya salut bahwa akhirnya mau mengurusi lembaga yang didirikan ayahnya di Kediri ini. Cita-cita ayah yang belum tercapai apa dalam hal pendidikan ini? Dalam hal pendidikan ayah ada 2 hal. Yang pertama adalah mempunyai fakultas kedokteran di kampus ini. Karena kami waktu mendirikan sejak tahun 2005 untuk Institut Ilmu Kesehatannya, itu izin sudah sepertinya hampir mencapai, tetapi kok kepleset terus gitu ya. Jadi cita-cita ini masih belum tercapai. Nah, kami selalu berusaha. Tapi tetap berusaha agar ada fakultas kedokteran di sini. Benar, kita selalu berusaha, tiap tahun selalu mengajukan diri. Nah, yang kedua, Anda merasa persyaratan sebetulnya sudah terpenuhi? Benar. Syarat-syarat sudah terpenuhi, namun mungkin Tuhan masih belum berkenan. Ini ada program saya modern lah. Ya, moga-moga kita usahakan dalam waktu dekat lah Tuhan berkenan, pemerintah juga berkenan, dan nanti bisa mengabdi untuk masyarakat lebih banyak. Ya. Benar. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua adalah untuk herbalnya tadi itu. Karena ya saya benar-benar ingin sekali bukan hanya herbal Chinese, tapi melalui herbal Chinese ini, herbal Indonesia jadi maju. Itu adalah cita-citanya. Jadi waktu jumlah mahasiswa pendaftar untuk tradisional Tiongkok ini cuma 2-4, ya tahun-tahun pertama ya. Ya benar. Kita benar-benar ya, meskipun kos tinggi harus tetap jalan. Tetap jalan. Karena itu adalah cita-cita ayah. Umpama ini bukan cita-cita, saya sudah pasti tutup aja gitu. Namun ini cita-cita ayah, saya tetap berjuang, mau tidak mau harus jalan. Kirim 2, kirim 4, tetap kirim. Tetap kita lakukan pendidikan ini. Jadi high cost, tetapi yang penting adalah untuk kemajuan. Dan sekarang sudah meluluskan 4 angkatan tadi Prof. Zainuddin bilang, berarti sudah semakin diterima kan ya? Semakin diterima. Ya. Nah, kalau kerjasama dengan rumah sakit pengobatan tradisional di Provinsi Yunnan, itu seberapa sulit? Kalau sulit mungkin awal-awal di bahasa. Namun kerjasama kami sudah kami bina sejak awal pendirian, waktu kita berubah menjadi Institut Ilmu Kesehatan, mereka pun hadir untuk peresmiannya di sini, dan dihadiri oleh konsulat dari China yang di Surabaya juga hadir di sini. Kami menjajaki sejak tahun 2002-2003 sering ke China untuk menjajaki kerjasama ini. Dan sampai sekarang mereka sangat-sangat welcome. Namun sekarang kan masih COVID. Jadi ya. Ada juga kirim mahasiswa dari sini, bukan mahasiswa, kirim tenaga calon dosen ke Yunnan. Ada juga? Belum. Tapi kami ada program juga beasiswa, jadi yang mau melanjutkan jadi dosen kuliah tradisional di sini, kita kirim ke sana supaya lanjut nanti MPS 2-nya. Ya, benar. Kemudian balik ke sini menjadi dosen. Iya, kalau tidak salah ingat ada 2 yang masuk program itu. Ketika ayahanda mempunyai keinginan besar pengobatan tradisional dan harus ada prodi itu di IIK ini, Anda sebagai anak muda dan seorang dokter modern lulusan Australia, apakah Anda tidak
punya keberatan yang disampaikan ke ayah. Ayah kenapa membuka seperti itu? Saya ketika belum masuk jadi dokter, saya sangat skeptis terhadap pengobatan Tiongkok. Namun saat saya menjadi mahasiswa kedokteran, saya bergabung di suatu asosiasi mahasiswa yang mana kita waktu itu pergi ke Thailand. Ada konferensi mahasiswa kedokteran Asia membahas tentang pengobatan tradisional. Lalu dibahaslah pengobatan tradisional sedunia. Di saat itu mata saya menjadi lebih terbuka. Iya. Dan kesimpulan dari acara di sana adalah pengobatan tradisional bukan sebagai pengganti, namun komplementer. Di mana umpama orang ditanya, ada orang sakit kanker, apakah pengobatannya dari pengobatan tradisional atau dari pengobatan barat? Pengobatan barat menggunakan kemoterapi, namun pengobatan tradisional meningkatkan daya tahan tubuh agar saat kemoterapi ini masuk, tubuhnya sel-selnya tidak mati, supaya recovery-nya lebih tinggi. Jadi apa yang menyebabkan sang pasien ini bisa sembuh? Ya, dua-duanya. Akhirnya Anda mendukung keinginan ayah. Benar, karena itu. Jadi semua kalau kita lihat, ya Tuhan yang mengatur jalannya untuk mencapai ke sana. Dokter David, apakah Anda punya keinginan menjadi dokter spesialis? Saat kuliah dokter, saya memang terbuai dan ingin sekali menjadi dokter spesialis, spesialis jantung. Benar. Namun saya tetap ingat ketika saya masuk kuliah kedokteran, sebenarnya kuliah kedokteran adalah cita-cita ayah saya. Jadi di keluarga kami, ayah pingin ada satu yang jadi dokter, ada yang bisa meneruskan kampus ini. Saya melihat adik-adik semua perempuan pasti ikut dengan suami-suaminya. Saya sebagai laki sendiri, saya cuma bilang, oke Pak, saya tak masuk kuliah. Jadi ini kuliah di Fakultas Kedokteran supaya bisa meneruskan manajemen di universitas ini, di institut ini, karena ini institut ilmu kesehatan. Benar. Kalau pimpinannya seorang dokter kan akan lebih sempurna. Benar. Ya, hebat sekali. Ya. Nah, Prof, bidang studi yang akan dikembangkan lagi apa? Ya, tentu yang pertama sesuai cita-cita dari Pak Bambang adalah kedokteran. Kedokteran. Kemudian yang kedua adalah bahwa kesehatan itu harus holistik. Kesehatan mental dan kesehatan fisik. Ini fisik belum saja nggak cukup. Maka saya memerlukan prodi yang bisa menyehatkan mental, kesehatan jiwa, psikologi. Ya kebetulan ya, saya kan pernah jadi dekan di Fakultas Psikologi UNER. Nah saya kan diajari oleh teman-teman di psikologi apa itu psikologi. Ya sehingga saya sebagai orang kesehatan tahu bahwa psikologi sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari kesehatan. Maka sekarang ini saya perjuangkan pendidikan kesehatan psikologi. Jiwa. Ya, tahun psikologi. Berapa akan? Ya sebetulnya. Setelah kedokteran berhasil ya. Nah ini jalan bareng-bareng. Dan kelihatannya pintunya mau bareng gitu ya. Nanti bareng-bareng perjuangan untuk membuka kedokterannya nggak sekuat kalau fokus di membuka di kedokteran. Ya saya kira beda. Jadi kalau di kedokteran ini kan melalui lembaga. Kenapa sih Prof izin fakultas kedokterannya belum keluar-keluar? Ya, kan ada peraturan menteri tentang moratorium. Jadi sementara ini. Oh ini kena moratorium. Kena ya? moratorium. Kok ya pas IIK yang kena moratorium. Jadi sebetulnya kalau waktu itu tidak ada moratorium. Pasti sudah ada. Ya. Nah kita ini sekarang kan lagi memperjuangkan kapan moratorium itu akan dibuka, karena janjinya Mas Menteri ya kan ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, pembukaan program studi mestinya juga harus dimerdekakan lah begitu ya. Jadi kita sedang menunggu tentang keputusan moratorium. Tapi kalau moratorium diakhiri betul-betul IK ini memenuhi syarat untuk
Jangan-jangan Saya kira sudah, kita menyiapkan sejak tahun 2015, kita update terus sesuai dengan peraturan dan perkembangannya, karena pertanyaan pertama di dalam pengusulan itu, apa sebetulnya justifikasi membuka kedokteran bagi IIK itu apa? Itu ada 3 dimensi yang dijelaskan. Bagi IIK sendiri seperti apa, bagi masyarakat seperti apa, dan bagi pemerintah seperti apa. Dan itu kita buka data-data tentang kebutuhan dokter di Indonesia, katanya cukup tapi tidak merata, dan itulah persoalannya. dan infrastruktur di sini pasti lengkap kan? Karena Saya kira- sudah punya 22 prodi, semuanya bidang kesehatan. Betul. Jadi di fakultas Labnya saja saya kira di sini udah banyak banget. ya ada 64 Hah? laboratorium. 64 laboratorium. Ya, tapi sebetulnya Mas Dahlan tadi mau diajak ke sana, tapi Ya, nanti lain kali. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh kedokteran? Laboratorium mikrobiologi kita sudah punya, karena mikrobiologi itu untuk kedokteran gigi, untuk farmasi, untuk analisis medis itu butuh mikrobiologi. Lab hematologi tentang darah kita punya lab hematologi. Lab faal kita sudah punya karena kita punya fisioterapi. Kan tidak mungkin ada rumah sakit teaching hospitalnya. Nah, kita sedang siapkan, Pak David sudah mau tapi ada rumah sakit mini. Ya bisa kerjasama. Ya, Kita rumah sudah- sakit yang kerjasama sudah ada. Oh, sudah ada. Untuk lahan sebenarnya kita juga sudah siapkan. Artinya mau teaching hospital dari rumah sakit yang ada, Ya. mau bangun sendiri juga sudah siap. Siap. Betul. Ya. Jadi Ya, sebenarnya kita doakan cepat-cepat moratorium ini berakhir. Tentu kalau moratorium berakhir, banyak sekali yang pengen membuka fakultas kedokteran. Ya mudah-mudahan IIK termasuk yang di depan karena persyaratannya terpenuhi. tadi paling tidak itu culture ya. Culture kesehatan itu tidak bisa dibangun serta-merta. Itu harus melalui Dan culture itu di sini sudah ada. sudah ada. Ya. Ya, culture kesehatan, ya tentang asas-asas kesehatan, norma-norma dalam kesehatan itu kita sudah punya. Saya membayangkan kalau sebuah universitas sama sekali tidak punya prodi kesehatan, lalu mendirikan fakultas kedokteran. Itu pertanyaan itu di sini tidak aneh karena sudah ada semuanya. Iya, dan ya kalau misalnya ada yang begitu kan, lalu kita ini merasa tidak, ya Kok seperti nggak adil gitu. iya betul. Ya kalau kasarnya kok didolimi gitu loh. Nah, Saya kira nggak ada lah pemikiran itu, saya kira nggak ada. ya, karena memang ada Ya, moratorium. moratorium. Ya. Pak David, Dr. David, ini saya kagum dengan ayah Anda itu di banyak hal. Kebetulan teman. Beliau ini kan sebetulnya nggak perlu mikir pendidikan ini. Itu apa? Beliau kan sudah pengusaha yang sangat sukses. Jadi saya ingat sekali di Kediri ini ada pengusaha bis yang terkenal luar biasa. Namanya Bis Hasti. Jadi kalau saya ke Tulungagung, dari Surabaya ke Trenggalek, tentu naiknya Bis Hasti. Dan itu punya bapaknya ini. Sampai waktu itu punya bis hampir 200 atau 150 gitu suksesnya. Terus tapi ngapain lembaga pendidikan seperti ini? Tapi beliau yaitu bilang bahwa bangsa ini harus terus maju dan harus punya lembaga pendidikan, dan kebetulan sukses, jadi saya semakin kagum lagi. Dan saya juga kenal adik-adiknya para dokter, sehingga seandainya saya menjadi putranya Pak Bambang seperti Dr. David ini, ya saya memang harus teruskan bendera IIK ini terus semakin maju lagi. Ini kan kampus ini berada persis di sebelah Sungai Brantas. Kemudian tidak jauh dari jembatan yang sangat bersejarah di Kediri, jembatan pertama di Indonesia yang menggunakan besi. Dan lokasi ini saya lihat, saya naik ke lantai 6 tadi, dari atas kelihatan view Sungai Brantasnya. Dan ini akan didevelop seperti apa kampus ini, Dr. David? Jadi kami pada saat ini sudah sedang mengajukan pembangunan untuk 17 lantai. Hah? Iya. 17 lantai? 17 lantai. Ya, karena memang kampus ini didirikan ada di lahan yang 2,6 hektar. Awalnya Ini. Namun itu tahun berapa ya?
lahannya memang dari awal didirikan ini waktu masih bentuknya tahun 86 masih 86. sekolah farmasi waktu itu. Oh, awalnya sekolah farmasi saja. Benar, sekolah farmasi. Tingkat SMA ya? Tingkat SMA. Ya. Itu Anda udah lahir waktu itu? Waktu itu sudah lahir. Iya. Terus? Jadi ya kita pembangunannya bertahap. Padahal kita dari 1 sekolah menjadi 3 sekolah. Lalu tahun 90 sudah menjadi beberapa akademi. Dan akhirnya tahun 2005 menjadi institut. Menjadi 9 akademi, iya. Terus kemudian menjadi institut. Benar. Namun kami waktu itu masih banyak bangunan tambal sulam. Jadi ya ketika kita sudah tahun 2008 kita sudah memikirkan bahwa kita harus maju modern. Dan pada saat itu kita melakukan pembangunan pertama yang 4 lantai di sebelah itu yang untuk laboratorium semua dan hall untuk wisuda. Lalu bangun gedung lagi yang lebih tinggi. Benar, tahun 2011 kita bangun rumah sakit gigi mulutnya. Ya, yang tadi Pak Dahlan lihat itu ada 114 dental unit di sana. Ya, masif sekali saja. Ya, jadi pelayanan bukan untuk mahasiswa saja tapi untuk umum. Untuk umum juga. Lalu tahun 2016 kita mulai construction untuk yang bangunan 7 lantai tadi. Sebenarnya kita mau membangun lagi di depan karena kalau ibaratnya kita ini seperti wanita dari belakang dilihat cantik ya. Kalau kita dari jembatan Kediri itu kelihatan wah itu gedungnya kampus. Langsung kelihatan benar. Ya. Tapi kalau sudah di depan mana kampusnya nggak kelihatan. Jadi mukanya nggak ada. Benar. Nah jadi kita itu ciri khas pengusaha zaman dulu. Benar. Yang penting kan isinya. Benar. Begitu. Penampilan itu tidak penting. Benar. Nah sekarang generasi baru Dr. David tentu beda pemikirannya. Benar. Kita harus punya muka ya. Karena muka adalah brand kita. Jadi kita tidak mau dicap seperti. Jadi nanti yang gedung 17 lantai di sebelah mana? Masih di komplek ini kan? Benar. Jadi tempat tinggal kami yang sudah bersejarah itu sudah direlakan oleh Pak Bambang sama Ibu. Jadi untuk dibongkar. Rumah tinggal yang zaman dulu. Benar. Dibongkar. Kita dirikan ada dua rumah itu. 2 rumah dibongkar. 2 rumah kita bongkar 17 lantai. Wow. Iya. Gambarnya udah jadi. Sudah jadi. Ini sedang diajukan IMB-nya. Moga-moga. Oh berarti serius ya ini ya? Oh, serius. Serius. Dan harapan kami 1,5 tahun jadi. Wow. Iya. Jadi seiring dengan airport Kediri operasional, gedung yang baru juga sudah jadi. Wow. Iya. 17 lantai di Kediri belum ada ya? Belum Paling tinggi 11 lantai Hotel Surya. Wow. Ya, wah, selamat ini IIK Kediri menjadi pengibar bendera intelektual nanti di Kediri. Benar. Ya. Dan apakah Dr. David memang tetap akan fokus di Institut Ilmu Kesehatan? Artinya ada 22 prodi, nanti menjadi berapa lagi prodi, tapi semuanya di bidang kesehatan karena masih ada kesehatan jiwa, masih ada kedokteran, atau ada keinginan jangka panjang lagi yang lebih panjang untuk misalnya menjadi universitas? Untuk itu kami masih memikirkan hanya di Institut Ilmu Kesehatannya saja. Fokus, karena seperti ITB, ITS pun bisa menjadi besar meskipun mereka institut teknologi. Benar. Jadi kami ingin menjadi institut kesehatan yang paling besar, jadi paling ada lengkap. ITB Institut Teknologi, ada ITS Institut Teknologi, ada IPB Institut Pertanian. Ini akan menjadi sekelas itu untuk Institut Kesehatan. Benar. Wah, selamat ya. Perhatian Prof ya. Iya. Ya. Ada orang Kediri berjuang untuk munculnya Institut Ilmu Kesehatan setingkat kalau teknologi ITB, kalau pertanian IPB. Benar. Ya, selamat. Mudah-mudahan tercapai dan selamat gedung barunya segera dibangun. Dan saya hanya pengen titip salam untuk Bapak Anda. Mudah-mudahan masih akan bisa melihat semuanya ini nanti berkembang. Amin.